Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, gimana kabarnya Pak Muwana? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, Pak Muwana, untuk mengisi kekosongan jadwal kita nih, boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu? Oh iya, boleh Bu, boleh Bu. Baik, Pak Muwana tidak ada jadwal mengajar kan? Kebetulan tidak Bu, sudah Baik. selesai. Terima kasih Pak karena sudah mau meluangkan waktu untuk berkomunikasi bersama dengan saya. Baik Pak Muwana, saya ingin bertanya beberapa hal. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita? Khususnya di tempat saya ya Bu ya, khususnya di kelas saya ya. Permasalahan yang saya hadapi saat ini, khususnya di tempat saya mengajar, itu kebetulan kan saya di tahun ajaran baru ini, saya mendapatkan tugas yang sama seperti tahun ajaran tahun kemarin, Bu. Tapi bedanya di tahun ini saya mendapatkan siswa yang menurut pengamatan saya, siswa ini disebut, kalau menurut saya itu siswa yang inklusif. Jadi berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Itu permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Oh, baik. Nah, menurut Pak Muwana ini boleh nggak diceritakan inklusinya itu seperti apa gitu Pak? Apakah anak berkebutuhan khususnya di kategori mana? Jadi inklusinya ini, anak ini kalau saya coba dekati, dia menghindar, pandangannya tidak mau ke depan, selalu tunduk, dan tidak berkomunikasi ya Bu. Tidak berkomunikasi baik itu dengan saya sebagai gurunya maupun sebagai ke teman-temannya yang lain, Bu. Jadi nulisnya pun anak tersebut hanya dapat dan mampu untuk menulis angka 0, Bu. Gitu. Jadi benar-benar anak ini memerlukan perhatian khusus, atau lebih fokusnya itu guru memperhatikan siswa yang itu, Bu. Nah, betul. Jadi Pak Muwana, memang kebetulan pemerintah Kabupaten Tangerang ini sedang memberdayakan pendidikan inklusi untuk seluruh sekolah, baik itu SD, SMP di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Jadi betul sekali tadi pendapat Pak Muwana bahwa kita harus lebih fokus, lebih perhatian kepada peserta didik, tapi bukan hanya peserta didik yang berkebutuhan ke semua peserta didik. Nah, saya di sini sangat mengapresiasi dari semangat Pak Muwana untuk tidak menolak peserta didik yang berkebutuhan khusus di kelas Pak Muwana, seperti itu. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak harapkan setelah adanya diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan dengan adanya diskusi seperti ini dapat mendapatkan sebuah solusi, Bu, untuk permasalahan saya menghadapi, bagaimana cara menghadapi siswa yang inklusi seperti ini. Sedangkan siswa-siswa saya yang lain itu kan butuh perhatian juga, Bu. Karena saya kebetulan di tahun ajaran baru ini, selain satu siswa yang inklusi, ada beberapa siswa juga yang belum dapat membaca dengan lancar.
dan itu pun harus membutuhkan perhatian khusus dari saya. Itu Nah, baik. bagaimana saya mencari solusinya gitu. Nah, kan tadi Pak Muwana katakan bahwa perlu perhatian khusus dari Pak Muwana selaku guru kelasnya. Yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini di kelas untuk membelajarkan peserta didik, entah itu inklusi ataupun yang memang mohon maaf, entah itu peserta didik berkebutuhan khusus atau memang yang dikatakan normal. Apa yang sudah Bapak lakukan? Yang saya lakukan saat ini yaitu saya lebih berfokus, Bu. Lebih berfokus terhadap siswa yang inklusi ini. Nah, tapi di samping itu, siswa-siswa yang lain juga butuh perhatian, Bu. Sehingga karena saya terlalu fokus terhadap siswa yang inklusi tersebut, siswa saya menjadi gaduh karena merasa mereka kurang diperhatikan oleh saya. Oke, baik Pak Muwana. Iya, Bu. Tadi kan Pak Muwana sudah menjelaskan beberapa upaya yang sudah Pak Muwana lakukan untuk menepis pandangan negatif nih dari siswa-siswa tentang ketidakadilan yang ada di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah upaya apa saja yang sudah Pak Muwana lakukan untuk menyusun pembelajaran di kemudian hari? Jadi upaya yang saya lakukan untuk pembelajaran di kemudian hari, yaitu yang pertama saya menyusun administrasi pembelajaran, membuat modul ajar. Nah, terus saya memasukkan juga, Bu, konten video agar anak itu lebih tertarik lagi, Bu. Lebih tertarik untuk memasuki pembelajaran dalam proses pembelajaran yang saya jalankan di kelas. Yang paling utama yaitu saya untuk bersikap adil di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan tanpa saya melihat latar belakang dari siswa. Jadi semuanya saya berpikir sama. Wah, bagus ya Pak ya. Jadi Bapak sudah mulai merancang video yang menarik tadi ya Pak. Bagus. Lalu juga tadi Bapak utarakan Pak Muwana ini merancang pembelajaran agar tidak ada diskriminasi di dalam pembelajaran di kelas. Betul. Saya acungkan jempol, jadi semoga dapat diimplementasikan oleh Pak Muwana di kelas, juga bisa dibagikan kepada rekan sejawat yang lain, agar pendidikan inklusi di lingkungan sekitar kita dapat diterima dengan baik. Begitu ya Pak Muwana ya? Ya, siap. Baik, selanjutnya untuk rencana Pak Muwana ke depannya, tadi kan dalam proses penyusunan administrasi pembelajaran. Ada tidak rencana lain dari Pak Muwana untuk proses pembelajaran di kelas atau proses pembelajaran yang memang di luar kelas begitu Pak? Jadi ada, Bu, satu rencana. Jadi saya ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah, Bu, khususnya terkait masalah satu siswa yang inklusi ini, Bu. Jadi saya ingin agar siswa yang inklusi ini dapat ditangani dengan baik oleh sekolah, dapat pendidikan yang selayaknya dia sebagai seorang yang inklusi gitu. Kalau inklusi dipegang sama guru yang minim dengan pengalaman bagaimana cara menangani anak yang inklusi ini, saya agak sedikit khawatir. Makanya saya butuh komunikasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah itu setidaknya menyiapkan atau ada guru tambahan untuk khusus menangani siswa yang inklusi ini. Nah, betul nih Pak Muwana tadi katakan bahwa memang perlu adanya kolaborasi, komunikasi terbuka antara guru dengan guru lain, guru dengan kepala sekolah, ataupun juga guru dengan peserta didik lainnya dalam proses implementasi
pendidikan inklusi ini. Jadi nanti tadi Pak Muana beranggapan bahwa perlu ada kelas lain nih. Jadi memang betul di dalam pendidikan inklusi selain anak dilibatkan di pembelajaran di kelas, dia juga perlu ada yang namanya kelas sumber. Jadi selain pembelajaran di kelas, ada kelas sumber, kelas khusus untuk menangani kebutuhan anak inklusi sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan mereka masing-masing gitu. Jadi ide Pak Muana ini sudah sangat baik ya Pak ya menurut saya. Nah, jangan lupa juga pesan saya untuk ide-ide Pak Muana ini dibagikan kepada guru-guru yang lain agar guru lain juga semangat dalam implementasi pendidikan inklusi. Siap. Baik Pak Muana, menurut saya cukup sekian saja. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup Bu. Nah, cukup. Baik. Terima kasih untuk diskusinya Bu. Iya, terima kasih juga Pak Muana atas ide-ide cemerlangnya. Semoga kita dapat berdiskusi di kemudian hari ya Pak ya. Siap Bu, siap. Iya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.